Hai fans, selamat datang di channel Bolo Kewer. Wilayah Bangladesh merupakan pusat peradaban kuno yang pernah menjadi bagian dari berbagai kerajaan besar seperti Gangaridai, Magadha, Maurya, Gupta, dan Kekaisaran Harsa. Katanya, di sini terkenal dengan jajanan syahwat yang sangat murah banget fans. Wih, apaan tuh? Eits, tonton video ini sampai selesai ya fans, biar kamu gak salah paham. Sebelum Mimin kulik lebih jauh lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya fans, agar Mimin makin semangat kasih info-info baru buat kamu ya fans. Yuk, kita lanjut. Sejarah Bangladesh dimulai dari peradaban kuno di anak benua India, lalu menjadi bagian dari berbagai kerajaan Hindu dan Buddha, hingga akhirnya menjadi bagian dari Pakistan Timur setelah penjajahan Inggris berakhir pada tahun 1947. Wilayah ini memisahkan diri dari Pakistan untuk menjadi negara merdeka, Republik Rakyat Bangladesh, pada tahun 1971 setelah Perang Kemerdekaan yang didukung oleh militer India. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan sejarah Bangladesh, sebuah survei tentang peristiwa dan tokoh penting dalam sejarah Bangladesh dari abad ketiga sebelum Masehi hingga saat ini. Bangladesh yang terletak di wilayah timur laut anak benua India telah diperintah secara independen sejak tahun 1971. Tetapi tanah dan masyarakat negara modern ini memiliki sejarah berabad-abad yang berpusat di delta sungai Gangga yang berkembang pesat. Dhaka adalah ibu kota Bangladesh yang sebelumnya pernah menjadi ibu kota provinsi Bengal selama dinasti Mughal 1608, 39 dan 1660, 1704, Provinsi Bengal Timur 1947 dan Pakistan Timur 1955, dan pada 1971 menjadi Bangladesh. Dinasti Buddha, Hindu dan Muslim hingga sekitar tahun 17. Sejak abad ketiga Masehi, Buddhisme berkembang pesat seiring dengan meluasnya pengaruh para kaisar Maurya di Bengal. Di bawah pemerintahan Raja-Raja Gupta yang bermerintah dari awal abad ke-4 sampai akhir abad ke-6 Masehi, agama Hindu kembali berkuasa. Tetapi Buddhisme tidak benar-benar lenyap. Kedua agama itu hidup berdampingan di bawah pemerintahan dinasti Pala, abad ke-8 sampai 12, serta di bawah pemerintahan dinasti Chandra, abad ke-10 sampai 11 di wilayah Tenggara. Pada akhir abad ke-11 Masehi, kaum Sena yang sangat Hindu telah menguasai sebagian besar wilayah Bengal. Sejak abad ke-9, para pedagang Arab membawa Islam ke Bengal. Sekitar tahun 1200, penjajah Muslim dari Barat Daya menggulingkan dinasti Sena. Kekuasaan Muslim terpancing pada masa dinasti Mughal, abad ke-16 sampai 18. Di Bangkal Timur, seperti di sebagian besar wilayah utara anak benua India, Islam menjadi agama mayoritas. Pemerintahan Muslim di Bengal mendorong terciptanya masyarakat yang tidak hanya pluralistis, tetapi juga sinkretis sampai taraf tertentu. Para penguasa sebagian besar tidak tertarik untuk menyebarkan agama. Sebaliknya, mereka fokus pada upaya mentinggratasikan komunitas lokal ke dalam sistem negara. Dalam pemerintahan mereka, pejabat tinggi, pedagang berpengaruh, sastrawan terkenal, dan musisi berasal dari berbagai tradisi keagamaan. Meskipun demikian, para praktisi sufi dan wali muslim menyebarkan Islam dan para pemukim muslim menerima pelindungan. Walaupun umat Hindu kasta tinggi menerima hibah tanah di bawah pemerintahan muslim awal, tetapi di bawah dinasti Mughal, sebagian besar hibah tanah diberikan kepada pemukim muslim. Pemukim ini mengembangkan ekonomi agraris di Bengal yang pada akhirnya membantu penyebaran Islam. Sementara itu, interaksi yang luas antara Islam dan Hinduisme tercermin dalam perilaku sosial dan berkembangnya berbagai aliran kepercayaan, terutama aliran kepercayaan Hindu Chaitanya 1486-1533. Berbeda dengan bentuk-bentuk Hinduisme yang lebih ortodoks, sekte Chaitanya seperti halnya Islam terbuka untuk semua anggota masyarakat tanpa memandang kasta atau status sosial. Di bawah Mughal, batas politik Bengal meluas ke Subah Bangala, Provinsi Bengal, yang kemudian disebut Presidensi Bengal oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun 1947, ketika kekuasaan kolonial Inggris berakhir, Provinsi Bengal yang diperkecil menjadi Bengal Timur dan Bengal Barat. Bengal Timur diganti nama menjadi Pakistan Timur pada tahun 1955, dan pada tahun 1971 menjadi Bangladesh. Nah, seiring berkembangnya zaman juga, ternyata negara ini juga memiliki fakta gelap yang kudu kamu ketahui fans. Berikut Mimin diberikan berbagai fakta gelap dari negara Bangladesh. Tarif prostitusi termurah di dunia.
Prostitusi merupakan sebuah penyakit kronis yang hampir menjangkiti seluruh negara di dunia ini. Penyakit yang muncul akibat kurangnya lapangan pekerjaan serta kian individualisnya masyarakat modern ini tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Dan hal serupa juga terjadi di negara Bangladesh, namun dalam skala yang bisa dibilang jauh lebih parah. Berbeda halnya dengan di negara lain yang biasanya mematok harga cukup tinggi untuk bisnis layanan syahwat ini. Di negara Bangladesh, tarif untuk pelayanan dari para wanita penjajah kepuasan sesaat ini bisa dibilang sangat murah. Bahkan mungkin bisa dibilang yang termurah di dunia ini. Apa semurah itu ya fans? Oke, kita lanjut ya. Para pria hidung belang hanya perlu membayar dengan nominal yang hampir setara dengan Rp7.000 per jam untuk menyewa jasa seorang PSK di negara yang kulturnya mirip dengan negara India ini. Yang lebih gila lagi, jumlah yang bisa dibilang sangat sedikit ini masih harus dibagi dengan para germo ataupun mucikari yang menjadi induk semang dari para PSK ini. Namun, meski begitu praktik prostitusi di Bangladesh tetap tumbuh subur karena didorong oleh minimnya lapangan pekerjaan. Bacokan format titel Bangladesh. 7.000 dapat jajan apa ya kalau di sini? Bener-bener miris dari sana fans. Gimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya fans. Fakta kelam selanjutnya di Bangladesh, kepadatan penduduk yang luar biasa. Akhir-akhir ini kalian pasti pernah mendengar jika dalam 10 tahun terakhir Indonesia mengalami lonjakan jumlah penduduk yang cukup signifikan hingga mencapai lebih dari 10% dari sekitar 200 juta jiwa menjadi 237,6 juta pada catatan survei tahun 2014 yang lalu. Tapi hal itu tak begitu terasa mengingat luas negara kita yang cukup memadai. Hal serupa juga terjadi Bangladesh. Dalam 10 tahun terakhir, negara ini mengalami lonjakan penduduk mencapai 20%. Dari hanya 130 juta orang menjadi 156 juta orang. Jumlah yang sebenarnya jauh di bawah Indonesia. Tapi jika diukur dari luas wilayah, dari keseluruhan negara Bangladesh yang hanya mencapai 147.000 km, maka jumlah penduduk di negara ini akan masuk dalam kategori yang luar biasa padat. Widih, pada rajin celup-celup sih penduduknya. Sebagai perbandingan, luas keseluruhan wilayah Indonesia adalah 5.193.000 km, yang sama artinya dengan 50 lebih negara Bangladesh yang dijadikan satu. Jika masih belum bisa membayangkan betapa padatnya Bangladesh, maka bayangkan saja kalau kalian punya 5 miliar lebih tetangga. Pasti akan terasa sangat sesak, bukan? Semumpak banget nih kalau Mimin. Fakta kelam selanjutnya, praktek penjualan manusia yang sangat marak. Nah, yang ini bikin girang-girang kepala Mimin. Sama halnya dengan prostitusi, praktik perdagangan manusia merupakan masalah klasik yang sangat sulit untuk dimusnahkan dari negara-negara dunia ketiga, baik dalam cara yang halus maupun dengan cara yang terbuka. Secara tak sadar, hal ini bahkan terjadi di sekitar kita, begitu pula dengan yang terjadi di Bangladesh. Namun, tak hanya masalah, praktik perdagangan manusia di Bangladesh juga merupakan salah satu jalan untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Maka jangan heran jika Bangladesh dikenal sebagai salah satu negara yang menjadi pusat dari perdagangan manusia. Dan bukan rahasia umum lagi jika harga seorang manusia di Bangladesh terbilang sangat murah. Nah, yang ini bikin gereng-gereng kepala Mimin. Para korban ini biasanya akan diperjualbelikan sebagai seorang pekerja bergaji murah ke beberapa negara setelah sebelumnya tergiur dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Namun tak jarang juga yang memang sengaja dijual oleh keluarganya untuk mendapatkan uang. Kok bisa-bisanya fans? Apa nggak kasihan ya? Bikin Mimin bertata jenang gila kepala lagi nih. Kasus seperti ini biasanya dialami oleh gadis-gadis yang masih perawan. Mengingat tingginya minat pasar serta harganya yang terbilang cukup mahal untuk ukuran orang Bangladesh, yaitu sekitar 3,2 juta rupiah. Sayangnya masalah yang terbilang sudah masuk dalam tahapan krisis ini seolah tak bisa ditangani oleh pihak pemerintah Bangladesh karena kurangnya sumber daya yang bisa dimanfaatkan di negara ini. Seperti biasa pemerintah selalu tutup mata kalau lagi ada masalah, pada maunya enaknya aja. Fakta selanjutnya, negara yang penuh bencana. Fakta miris berikut mungkin adalah salah satu faktor utama penyebab susahnya negara Bangladesh untuk bangkit dari keterpurukan dan juga kemiskinan. Meski dianugerahi dengan tanah yang lumayan subur, namun negeri ini seolah sulit untuk terlepas dari bencana alam. Mulai dari banjir hingga angin tornado, seolah agan absen menghampiri negara ini. Dengan musim hujan yang lembab serta kontur tanah yang berada 12 meter di bawah permukaan laut, membuat Bangladesh sangat rawan akan banjir. Dengan bencana yang senantiasa terjadi ini, tak hanya menyebabkan kerugian dari segi materi akibat banyaknya gagal panen, namun juga kerugian moral di mana sudah tak terhitung lagi berapa banyak warga Bangladesh yang tewas akibat bencana ini. Dengan ketidakstabilan ini, tentu akan sulit menjaga iklim positif pada sektor ekonomi, yang berdampak pada kian miskinnya negara ini dari waktu ke waktu. Negara dengan penduduk paling muram di dunia.
Bagi orang yang baru pertama kali mengunjungi Bangladesh, mungkin akan sedikit kaget dan tak nyaman dengan ekspresi para warganya yang terkesan kurang ramah dan juga murung. Namun jangan berburuk sangka dulu, karena bagi orang Bangladesh, sebuah senyuman merupakan tanda ketidakdewasaan. Aneh juga ya fans? Maka dari itu orang-orang di Bangladesh biasanya akan bertampang serius ataupun muram dalam kesehariannya. Hal ini tentu tak berarti orang Bangladesh tak pernah tersenyum. Mereka juga akan tersenyum saat ada sesuatu yang memang membuat bahagia, tapi senyuman terhadap orang yang masih asing merupakan hal yang tabu untuk dilakukan. Terlebih, dengan semua fakta kemirisan negara ini yang sudah saya sebutkan tadi. Rasa-rasanya sebuah senyum memang agak sulit untuk mengembang di wajah orang Bangladesh. Maka tak heran jika negara ini mendapat predikat sebagai negara dengan penduduk termuram yang sepertinya memang tengah mewakili perasaan dari mayoritas penduduk Bangladesh. Dengan segala fakta di atas, maka tak salah jika Bangladesh masuk dalam jajaran negara paling memprihatinkan di dunia ini. Lingkaran kemiskinan yang telah mendorong maraknya praktik prostitusi, hingga perdagangan manusia, dan juga hingga bencana alam yang datang silih berganti telah menempatkan negara ini dalam daftar negara termiskin di dunia. Fakta kelam selanjutnya, termasuk negara paling tercemar di dunia. Bila melihat kondisi Farid Purhotel di penjelasan sebelumnya, tidak heran jika Bangladesh juga dinobatkan sebagai negara paling tercemar atau terkotor di dunia. Mengacu laman statistika yang dikutip CNN Indonesia, Bangladesh mempunyai konsentrasi partikulat atau PM2.5 rata-rata 76,9 mikrogram per meter kubik udara pada tahun 2021 lalu. Tingkat pencemaran lingkungan di negara ini tergolong sangat tinggi lantaran adanya penggunaan pestisida dan tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi serta juga tingkat kemacetan dan lalu lintas yang padat. Oke fans, sekian dulu info dari Mimin. Kalau dengar gini jadi kasihan ya fans. Jika kamu suka dengan video ini, klik tombol like-nya ya. Selalu support channel ini dengan subscribe agar makin berkembang. Tekan tombol loncengnya juga ya biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya fans. Oke, bye-bye fans.